going on, going thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Kami mahasiswa dari Universitas Hamzanwadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Sejarah. kami akan mewawancarai satu narasumber mengenai pengalamannya di masa Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Hamzanwadi dari Prodi Pendidikan Sejarah, ingin mewawancarai Bapak tentang pemerintahan Orde Baru. Kita sedang bersama dengan narasumber yang bernama Bapak Lalu Tamrin. Lalu Tamrin. Pertanyaan pertama, dampak apa saja yang Bapak rasakan dari pemerintahan Orde Baru tersebut? Baik, menurut saya dampak yang saya rasakan dari pemerintahan Orde Baru di era kepemimpinan Pak Soeharto, adapun dampak positifnya itu saya rasa banyak yang saya rasakan. Salah satu contoh dampak positifnya itu Indonesia di era kepemimpinan Pak Soeharto itu waktu saya masih kecil sangat-sangat bagus lah itu menurut saya waktu saya kecil itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dihargai, Indonesia itu sangat dihargai oleh luar negeri, ya khusus di Asia Tenggara ini, bahkan di kancah dunia Indonesia itu diperhitungkan. Pak Soeharto itu masuk pada jajaran 10 negarawan besar dunia pada waktu itu. Jadi ya sangat berdampak positif bagi kita-kita di Indonesia umumnya, khususnya di pedesaan-pedesaan seperti saya. Di desa saya ini saya merasa bangga pada waktu saya kecil. Ya, waktu itu saya ingat sekali pada waktu masih saya ukuran SMP, saya merasa bangga karena Pak Harto pada waktu itu pernah beberapa kali datang ke Lombok, mungkin kalau tidak salah 2 kali datang ke Lombok dalam rangka memberikan penyuluhan di bidang pertanian dan juga pembangunan di sektor pembangunan pada waktu itu untuk membangun. Dia merancang pembangunan Dam Pandan Duri yang sekarang dibangun di zamannya SBY. Nah, jadi sangat-sangat kita rasakan dampak positifnya, termasuk sekarang ini karena adanya Dam Pandan Duri yang pernah dicanangkan idenya dari Pak Harto itu. Kita merasakan di sini irigasi kita ini lumayan lancar sekarang, nak ya. Bagaimana kalau dampak negatifnya? Nah, kalau dampak negatifnya saya mau bilang apa ya terus terang aja, karena kita juga dengar, kita juga tahu karena dari peristiwa tahun 1998. Nah, di sana akan terjadilah sebuah gerakan yang disebut reformasi. Nah, mereka para mahasiswa yang dipimpin oleh pada waktu itu Pak Amin Rais melakukan demo besar-besaran di Jakarta menuntut Pak Harto itu mundur dari jabatan sebagai kepala negara di Indonesia pada waktu itu. Adapun tuntutannya itu termasuk dalam 6 agenda reformasi itu, salah satunya menurunkan Pak Harto sebagai kepala negara karena dianggap banyak melakukan penyelewengan khususnya KKN-nya itu, korupsi, kolusi dan nepotisme pada waktu itu. Jadi itulah yang saya tahu, yang saya dengar dan saya rasakan pada waktu terjadinya reformasi itu salah satu mungkin dampak negatif ke pemimpinan di era Pak Harto. Ya. Kalau dari segi keamanan bagaimana menurut Bapak? Kalau dari segi keamanan sungguh luar biasa, saya merasa aman di waktu Pak Harto jadi kepala negara. Kenapa? Karena
kejahatan, belum pernah kita dengar namanya ada gerakan-gerakan separatis, terorisme, tidak ada waktu itu. Jadi saya rasa sangat aman pada waktu itu, nak ya. Dari ibu kota maupun sampai pelosok-pelosok pedesaan itu aman sekali pada waktu itu. Nah, tidak ada namanya tawuran, saya dengar tidak ada dulu. Namanya orang-orang separatis, teroris atau GAM itu juga tidak ada itu. UPM itu Papua Merdeka itu juga belum ada pada waktu yang Pak Harto itu. Ataupun kalau dia ada, mungkin dia tak berani pada waktu itu. Karena keamanan sangat-sangat diutamakan pada waktu itu. Mungkin hanya itu wawancara dari kami. Terima kasih Bapak.